eh, saudara-saudara kami dengan tubuh kami, paparan Guru Tete Bulan. Guru Tete Bulan itu salah satu putra dari si Raja Batak, gitu emang ya? Kalau salah mohon dikoreksi. Si Raja Sumbaun, Guru Tete Bulan. Dan kita dari paparan Guru Tete Bulan. Raja Uti, Saribu Raja, Limbong, Limbong Mulana, Sagala Raja, Silau Raja. Jadi terima kasih atas pertemuan ini, terima kasih atas seluruh ketulusan dan perbuatan yang diberikan ke kami sebagai bentuk holong dan kasih sayang. Tentu saya dan Pak Mahmud berdiri di sini sebagai tindak lanjut dari pertemuan kita sebelumnya ketika masa pilkada 6 bulan lalu, dan setelah kami dilantik bulan Februari dan berjalan 4 bulan secara resmi. Tentu bagi kami acara ini sebagai sebuah syukuran yang terlambat, tetapi tidak ada kata terlambat dalam hubungan kasih sayang Holong Marsiha Holongan. Jadi terima kasih kepada seluruh keluarga besar Guru Tete Bulan beserta paparannya, dan terima kasih kepada Amang Pendeta, Pak Ustadz, para rohaniawan, dan seluruh yang hadir dari berbagai kecamatan dan desa, serta Pak Sekda, dan juga seluruh OPD pemerintahan daerah. Kebetulan kami datang perangkat organisasi perangkat daerah itu, baik dari Sekda, kepala dinas, asisten, staf ahli, kebetulan banyak pula paparan Guru Tete Bulan. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini ada berdua pahupu ini. Merah putih. Ayah Keila. Ayah Keila. Ini Keila. Eip. Elip, namanya Elip. Jual ikan lele. Ya. Wak Mahmud katanya jual ikan lele. Dan konsisten dari mulai kampanye sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya Masinton Pasaribu beserta keluarga, dan di sini ada buruh kami, hela kami, kebetulan lagi liburan datang dari Jakarta, Siarta, berdiri ta. Ya, terima kasih atas pangolosannya tadi dari seluruh keluarga besar, dan saya beserta Pak Mahmud Effendi Lubis beserta Ibu, beserta keluarga besar Pak Mahmud Effendi Lubis, kami berterima kasih atas upah-upah ini sebagai kepala daerah, sebagai bupati dan wakil bupati. Tentu tadi kami sudah mendengarkan seluruh doa-doa, harapan, keinginan, dan tentu kami insya Allah kami berkomitmen dalam 5 tahun ini kompak terus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua hari ini tuh harus kompak. Kalau ada dinamika dalam pilkada kemarin, yaitu dinamika berdemokrasi. Membangun Tapanuli Tengah ini tidak boleh dengan dendam dan benci. Nah, harus dengan holong Marsiha Holongan. Seperti semboyan Tapanuli Tengah, sahata sauluan. Mesti sahata sauluan lah kita membangun Tapanuli Tengah ini.
Tentu Amanginang, di sini kami sampaikan bahwa kami datang itu sejak awal kami ingin menata dan membangun Tapanuli Tengah. Mengembalikan semangat kedaulatan masyarakat Tapanuli Tengah. Kita ini bukan daerah yang ecek-ecek, itu yang selalu saya sampaikan. Jadi kalau selama ini wilayah Batak itu luas. Kalau orang di Toba, Satabi, kita kaya laut, kita kaya, kita punya danau, kita punya gunung, benar. Tapi terkadang lupa bahwa orang Batak juga punya pantai dan samudra. Tepuk tangan dong. Ini Tapanuli Tengah ini mengekspresikan kegembiraannya juga mesti disuruh-suruh. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tapanuli Tengah ini kalau kita tidak kelola dengan benar, maka kita akan tertinggal dibanding daerah Tapanuli lainnya. Karena apa? Akses daerah wilayah sekitar kita itu sudah terbuka lebih bagus. Maka kalau kita nggak ada terobosan, kita akan tertinggal di Tapanuli Tengah ini. Sebuah daerah dia tumbuh maju baik ekonominya, perdagangannya kalau ada aktivitas sebuah daerah itu dilintasi dan dikunjungin banyak orang. Dengan akses yang terbuka hari ini, Tapanuli Tengah tidak lagi relevan untuk disinggahin dan dilintasi. Karena semua daerah sudah terbuka hari ini. Akses infrastrukturnya, jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Maka kita membangun Tapanuli Tengah ini tidak bisa lagi hanya dengan mengandalkan ya, kalau ada jabatan kemudian marlomo-lomo niroha itu udah kita tinggalkan. Kami, saya dan Pak Mahmud berkomitmen kita ingin bangun ini dengan satu perencanaan, satu sistem yang benar. Tidak ada lagi kami mentolerir mengelola pemerintahan itu dengan sesuka hati, tanpa aturan, tanpa sistem yang jelas. Maka Bapak Ibu sekalian, ini kita secara administrasi, kita masuk ke hari jadi tahun ke-80 tahun 2025 ini, yaitu bulan Agustus nanti, persisnya tanggal 24 Agustus kalau nggak salah. Dalam 80 tahun Kabupaten Tapanuli Tengah yang seusia dengan usia Republik, maka kita harus bertumbuh maju, bukan seperti selama ini. Nah, di sini saya jelaskan bahwa dalam sejarah kita, ya, bangsa-bangsa dari berbagai benua di dunia ini mengenal Nusantara itu dari Tapanuli Tengah. Dari Tapanuli Tengah inilah dunia mengenal Nusantara. Itu bukan kata saya, tapi fakta sejarah. Kita pernah seperti Singapura saat ini di masanya. Itu hasil temuan arkeolog, baik itu di situs Bongal, Jago-Jago, Badiri sana, kemudian situs Lobutua. Kita pernah menjadi pusat perdagangan rempah yang dikunjungi oleh berbagai pedagang dari berbagai dunia. Maka kenapa saya perlu sampaikan ini? Agar kita tidak lupa dengan akar sejarah kita. Sejarah itu penting Bapak Ibu, bukan sekedar sebagai hanya dikenang, tapi kita ambil dari semangat sejarah tadi. Bapak Ibu sekalian, budaya di Tapanuli Tengah, orang Batak
di seluruh Tapanuli ini, di Tapanuli Tengah lah yang paling toleran dan paling moderat. Kita bisa beradaptasi dan menerima berbagai budaya dunia, baik itu dari Timur Tengah, Persia, India, China, dan lain sebagainya. Jadi, leluhur kita di Tapanuli Tengah ini, dia sangat toleran, bisa menerima berbagai perbedaan budaya dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa saya sampaikan ini, kami sampaikan ini. Ini penting buat kita, bahwa kita tidak boleh tercerabut dari akar budaya kita sebagai masyarakat Tapanuli Tengah. Kita sebagai orang Batak di Tapanuli Tengah, kita mampu berinteraksi, bukan hanya berinteraksi budaya dari berbagai belahan benua, tapi juga di Nusantara. Ada Minang, Melayu, Bugis, Aceh, Jawa, dan lain sebagainya, yang kemudian menjadi sebuah entitas suku, yaitu pesisir. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menjadi kekayaan kita, baik kita kaya secara warisan budaya, ya, dan kita kaya dalam bersikap toleran dan menghargai seluruh perbedaan tadi. Maka ini yang harus kita jaga. Tapanuli Tengah juga adalah, dia menjadi gerbang dari berbagai peradaban tadi, budaya dan religi. Budaya dari berbagai suku bangsa, budaya dari berbagai Nusantara, dan aspek religi dari berbagai macam keyakinan, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan lainnya. Nah, kita ya di Lobutua itu ada yang namanya, saya mungkin nanti dikasih informasi ya Bapak Ibu, dari opung kita Poparan Guru Tate Bulan, yaitu Sattabihata Raja Uti. Nah, ini yang harus kita lestarikan sebagai anak dari Guru Tate Bulan tadi. Nah, ini harus kita jadikan sebagai sebuah pusat aktivitas budaya, khususnya Poparan si Raja Batak dan Guru Tate Bulan yang di Lobutua tadi. Dan kita punya berbagai situs cagar budaya dan juga religi, baik itu makam papan tinggi, makam aulia, kemudian sumur Nomensen, dan lain sebagainya. Ini menampakkan kekayaan kita. Dan kita, Tapanuli Tengah, oleh Presiden tahun 2017 ditetapkan sebagai titik nol Islam Nusantara. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kenapa penting kami sampaikan, bahwa kita membangun dari, bukan dari yang kita ada-adakan, tapi kita berangkat dari budaya tadi. Bapak Ibu sekalian, ya, tadi yang saya sampaikan, kita sedang menjajakin, dan kami sudah obrolkan baik secara informal dengan berbagai kepala daerah di sekitar kawasan pantai barat. Jadi kita membangun sebuah daerah itu, kita tidak hanya bicara Tapanuli Tengah. Kemarin di ruang kantor gubernur beserta Gubernur Sumatera Utara, ada kepala daerah dari Samosir, Toba, Humbang, Tapanuli Utara, Pak Barat, kemudian besoknya kita dengan Tapanuli Selatan dan kawasan sekitar. Kita mau
kita sedang mengkaji pengembangan kawasan ekonomi khusus Pantai Barat. Jadi nanti kawasan ekonomi khusus Pantai Barat ini connectivity antar daerah ya, itu kita kolaborasikan beserta pemerintah pusat. Tapanuli Tengah nanti kita jadikan sebagai pelabuhan, pergudangan dan lain sebagainya, dan daerah-daerah sekitar Pantai Barat baik itu di pegunungan maupun di daerah pesisir mengirimkan komoditi hasil buminya itu melalui pelabuhan kita di Tapanuli Tengah tadi. Nah, ini sedang kita kaji melalui Bapeda kita, nanti kita konsultasikan, kita bahas terus rutin dengan seluruh kabupaten kota yang ada di sekitar Pantai Barat dan juga gubernur, agar nanti kita usulkan ke pemerintah pusat melalui Bappenas agar bisa ditetapkan Kepresnya menetapkan kawasan ekonomi khusus Pantai Barat tadi, Bapak Ibu. Nah, tentu ini semua dia tidak bisa seperti makan cabai. Sadarion tahun terjadi. Dia butuh proses, Bapak Ibu. Maka nanti kami akan usulkan sama-sama setelah selesai proses kajian tentang kawasan ekonomi khusus tadi, Bapak Ibu. Agar apa? Agar Tapanuli Tengah ini tidak tertinggal jauh dari daerah-daerah sekitar Tapanuli ini. Nah, itulah langkah-langkah yang akan kita lakukan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, Tapanuli Tengah ini kaya, memiliki pulau dan pantai. Namun kita punya laut dijarah. Saya harus gunakan kata dijarah tadi. Dijarah siapa? Oleh pelaku-pelaku illegal fishing. Pelaku-pelaku penangkapan ikan ilegal. Ekosistem laut kita dirusak, baik itu lewat pukat harimau maupun bom ikan dan sejenisnya. Nah, ini kemarin kami undang karena kewenangan daerah, kabupaten, kota itu di wilayah perairan itu sudah tidak punya selain di sekitar jalur pantai. Maka sebagai kepala daerah, saya dan Pak Mahmud kami undang Kementerian Kelautan, Dinas Kelautan dari provinsi, kita undang TNI AL dan lain sebagainya untuk menangani illegal fishing tadi. Kita punya laut dijarah, hutan kita dirambah, ditanami oleh perkebunan sawit swasta, ya. Dan mereka mengabaikan, mengangkangi hak-hak masyarakat Tapanuli Tengah. Gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, proses inilah ya, kita punya kekayaan laut tapi kekayaan lautnya dijarah. Kita punya hutan dirambah. Ini yang membuat Tapanuli Tengah miskin. Kita kaya tapi kita miskin. Kalau kita kaya dibuat miskin berarti ada proses pemiskinan di sana, Bapak Ibu sekalian. Ada proses pemiskinan yang berlangsung secara sistematis bertahun-tahun terhadap daerah Tapanuli Tengah dan masyarakat Tapanuli Tengah. Jadi kita ini tidak miskin tapi dimiskinkan. Kita tidak bodoh tapi dibodohkan. Ini yang namanya proses pembodohan tadi, Bapak Ibu. Nah, ini kita harus berangkat dari sini, Bapak Ibu. Gitu. Nah, proses pemiskinan dan pembodohan yang berlangsung di Tapanuli Tengah
bertahun-tahun lamanya, nggak boleh kita biarkan. Gitu Bapak Ibu ya. Karena kita bukan orang bodoh. Betul Bapak Ibu ya? Karena kita bukan orang bodoh, maka kita jangan pernah mau dibodoh-bodohin. Karena daerah kita tidak miskin, maka kita jangan pernah mau dimiskinkan. Siapa yang memiskinkan kita? Siapa yang membodohi kita? Mereka yang punya kuasa, relasi, modal. Mereka punya usaha di laut, mereka punya modal, kegiatan ilegal yang mereka lakukan. Yang itu memiskinkan nelayan kita. Hutan kita dirambah, ditanami sawit, tidak satupun perusahaan sawit tadi memberikan kontribusi terhadap daerah maupun terhadap rakyat Tapanuli Tengah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, kami sudah panggil seluruh pelaku usaha, khususnya pemilik izin dan HGU perkebunan sawit di Tapanuli Tengah. Baik itu, saya nggak mau sebutkan nama perusahaannya, tapi kami panggil. Tinggal ada satu atau dua lagi yang belum kami panggil. Saya panggil, nah ini ada, kami panggil resmi sebagai pemerintah. Saya hadirkan dinas-dinas. Bapak Ibu, saya bilang, sebagai korporasi perusahaan sawit yang ada di Tapanuli Tengah, kami minta buka seluruh dokumen perizinannya. Kita bicara undang-undang, saya bilang. Bukan kata saya, tetapi kata undang-undang. Tugas pemerintah adalah melaksanakan perundang-undangan dan mengawasi pelaksanaan perundang-undangan dan peraturan lainnya di daerahnya. Kita buka, baik itu dari izin usahanya, kemudian kewajibannya bertahun-tahun Bapak Ibu, ya, bertahun-tahun perusahaan sawit swasta tadi, mereka tidak menjalankan kewajiban kemitraan dengan masyarakat Tapanuli Tengah. Itu kata undang-undang 20% dari luasan area lahan yang mereka kelola yang diberikan izin oleh negara. Ini yang membuat kita miskin Bapak Ibu. Bertahun-tahun kita hanya jadi penonton. Kita hanya jadi penonton ini. Jadi tandan buah segar milik perkebunan kelapa sawit itu cuma kita bisa tonton itu. Tangki CPO hasil olahan sawit tadi itu cuma bisa kita tonton. Dan kemudian selain kita diposisikan penonton, lebih jahatnya lagi adalah masyarakat Tapanuli Tengah diposisikan seperti pengemis. Kenapa saya katakan itu, Bapak Ibu? Diposisikan seperti pengemis. Datang dengan proposal tadi minta, diberikan sekedarnya. Kemarin ketika kami panggil Bapak Ibu sekalian, kalau selama ini pemerintah daerah memanggil, mungkin kalian memandang kami sebelah mata. Sebelumnya mungkin begitu, tapi ini mohon maaf saya bilang. Gitu. Kami bukan mau begini sama kalian. Gitu.
Ini ini berarti ada sawit dekatnya. Jadi saya katakan, kami mau begini Bapak Ibu. Kami mau merebut kembali kedaulatan kami. Jadi kami tidak datang dengan begini kepada Bapak Ibu. Kami mau merebut kembali kedaulatan rakyat Tapanuli Tengah. Kewajiban plasma, kemitraan, dan lain sebagainya. Jadi kita datang dengan itu Bapak Ibu. Kita cek semua perizinannya tentang AMDAL dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kami juga bersikap tegas terhadap pelaku usaha tadi. Jaga alam dan lingkungan hidup kita tadi. Ada salah satu perusahaan yang sudah mengantongi IUP sejak tahun 2018. Ya. Izin usaha perkebunan budidaya sawit, Pak. Itu kalau di daerah pesisir masih bisa kita iniin tuh. Kalau di daerah dekat-dekat laut. Tapi kalau itu dilakukan, ya, hutan kita ditebang di daerah Hutatombak, Sirandorong sana, Baringin, ya, itu akan memiliki dampak bahaya, ya, buat kelangsungan masa depan masyarakat di Tapanuli Tengah. Karena itu adalah area tangkapan terakhir kita, Pak. Kalau itu jebol, daerah Hutabaringin, Hutatombak dan lain sebagainya itu jebol Bapak Ibu, maka tenggelamlah yang namanya Pasar Ibu Tobing, tenggelamlah itu yang namanya Sorkam, tenggelamlah itu yang namanya Muara Bola, dan tenggelamlah itu yang namanya daerah Barus. Maka Bapak Ibu sekalian, sebelumnya, maka Bapak Ibu sekalian, ya, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mengkaji dan meninjau ulang. Kami akan surati nanti Kementerian Perkebunan, Agraria, dan lain sebagainya pemerintah pusat untuk mencabut kembali izin usaha di bidang perkebunan budidaya kelapa sawit. Nah, ini komitmen kita terhadap lingkungan Bapak Ibu. Kalau saya dan Pak Mahmud memikirkan diri kami, Amanginang, miliaran kami dibagi itu. Tapi itu bermental receh. Pemimpin seperti itu bermental receh. Bagi saya itu pemimpin bermental receh. Pemimpin yang hanya memikirkan dirinya tanpa pernah memikirkan masa depan daerahnya, masa depan rakyatnya, dan masa depan lingkungan hidupnya. Nah, ini nggak boleh lagi ada Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu sekalian, inilah kita saatnya berdiri tegak. Saatnya gitu loh Bapak Ibu ya. Jangan mau lagi kita dipucundangin korporasi-korporasi, perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang tidak berkontribusi terhadap daerah Tapanuli Tengah dan masyarakat Tapanuli Tengah. Kami cek itu Bapak Ibu, apa investasi perusahaan kalian terhadap pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah selain diinvestasi di bidang sawit, kebun sawit maupun pabrik kelapa sawit. Tidak ada Bapak Ibu. Saya sampaikan, kami punya wisata bagus, kami punya pantai bagus. Kenapa bertahun-tahun kalian biarkan, kalian tidak ikut kembangkan investasi di bidang pariwisata untuk membantu daerah dan masyarakat kami? Itu tidak dilakukan Bapak Ibu. Artinya bahwa
Mereka hanya menjarah dan mengambil hasil dari atas tanah kita sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang mau kita tata. Kita ajak mereka patuhi perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, kita tidak anti investasi. Kita tidak anti dengan orang berusaha. Tapi mbok berusaha harus mengikuti ketentuan perundang-undangan. Begitupun selama ini pemerintah baru sebatas ada, belum hadir. Baik itu di laut maupun di darat. Maka sekarang kita hadirkan negara melalui pemerintah. Ada, saya tidak sebut nama perusahaannya, tapi ada orang bangun rumah, kemudian hutan mangrove dibabat begitu. Saya perintahkan hentikan sementara itu, saya bilang. Kita harus jaga, Pak. Kita harus jaga lingkungan dan ekosistem di Tapanuli Tengah ini. Nggak boleh serta-merta orang mau berusaha, punya modal usaha, kemudian mengangkangi aturan-aturan tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, bayangkan bertahun-tahun tadi saya katakan, kalau minimalnya perusahaan kebun kelapa sawit tadi, mereka mengelola 30.000 hektar, bertahun-tahun mereka mengabaikan, mengangkangi tentang kewajiban kemitraan tadi, 20% dari 30.000 hektar itu, berarti ada 6.000 hektar yang itu seharusnya dikelola oleh masyarakat Tapanuli Tengah dengan pola kemitraan. Kalau kita hitung Bapak Ibu, berarti 6.000 hektar. Kalau per hektar itu 1 juta, saya katakan Pama, kecilnya 1 juta per bulan, ada 6 miliar setiap bulannya uang yang beredar di kalangan masyarakat petani plasma kita. Setahun berarti ada 72 miliar itu Bapak Ibu. Nah, bertahun-tahun cuma jadi penonton masyarakat kita itu. Itu hak masyarakat Bapak Ibu yang diberikan oleh undang-undang, kewajiban kemitraan perkebunan kelapa sawit terhadap masyarakat di sekitar area kebun mereka. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, ini saya sampaikan agar ini menjadi gambaran kita bersama. Saatnya, inilah saatnya kita berdiri tegak menegakkan kedaulatan kita sebagai masyarakat di Tapanuli Tengah. Jangan lagi kita mau jadi ayam sayur Bapak Ibu. Saya sampaikan kemarin, kalau usaha kalian tidak memiliki manfaat, maka kami akan buatkan skema bersama pemerintah pusat melalui BUMD kami untuk mengambil alih seluruh izin-izin perkebunan kelapa sawit tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang harus kita lakukan agar apa? Agar daerah memiliki pendapatan daerah, pendapatan daerahnya bisa kita gunakan untuk pembangunan kepada masyarakat. Kita bisa tingkatkan pendapatan pegawai, kita bisa tingkatkan pemberdayaan kepada masyarakat, kita bisa tingkatkan pembangunan-pembangunan berkesinambungan baik di desa-desa dan kecamatan-kecamatan Tapanuli Tengah. Sehingga kita tidak hanya bergantung pada anggaran transfer pusat ke daerah. Tapanuli Tengah ini Bapak Ibu sekalian, kita ini daerah yang masih tingkat ketergantungannya sangat tinggi terhadap
transfer dari pusat. Karena apa? Karena kita minim pendapatan asli daerah. Kalau kita hitung pendapatan asli daerah kita itu aslinya di bawah 50 miliar itu Bapak Ibu. Maka sekarang ya, kita tidak boleh lagi hanya jadi penonton. Masyarakat kita tidak boleh hanya jadi penonton. Selesai ini kita akan melakukan evaluasi terhadap seluruh perkebunan kelapa sawit yang berada di Tapanuli Tengah. Kita wajibkan kerjasama dengan BUMD kita agar daerah memiliki penerimaan, memiliki kemanfaatan dari keberadaan perusahaan sawit tadi. Begitupun dengan di laut, nanti kita tata Bapak Ibu. Inilah yang sekarang langkah-langkah ini yang kami lakukan secara kontinu terus menerus sambil kami menata dan memperbaiki baik itu di internal pemerintahan, sistemnya, begitupun juga dengan desa-desa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah yang kami lakukan agar Tapanuli Tengah bertumbuh naik kelas. Jadi ini bukan sekadar slogan Bapak Ibu sekalian. Ini bukan sekadar slogan, tapi sebagai sebuah spirit kita agar Tapanuli Tengah ini benar-benar bisa bertumbuh, maju, dan berkembang. Kalau itu kita lakukan terus-menerus Bapak Ibu, kita yakin bahwa ya, kita akan, generasi kita ke depan akan bisa merasakan hasilnya. Tapi kalau kita mengelola pemerintahan dengan cara-cara biasa saja, atau emak ngasongoni harwa, udahlah, itu membuat kita tertinggal dan Tapanuli Tengah semakin miskin daerahnya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, ini kenapa kami perlu sampaikan, kami juga mohon dukungan dari seluruh masyarakat, selain dari keluarga besar Guru Tatia Bulan tadi, dan juga dari seluruh elemen masyarakat Tapanuli Tengah, bahwa kita sedang beranjak untuk naik kelas tadi. Kita nggak main-main Bapak Ibu. Tidak ada lagi yang namanya pungli-pungli. Semua juga butuh duit Bapak Ibu. Tapi ya Mbok, jangan pungli lah. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, inilah yang langkah-langkah yang kami lakukan. Kalau ada yang bilang omon-omon apa segala macam, itu justru bagi kami bagus agar tetap mengingatkan kita bahwa komitmen kita naik kelas itu adalah benar-benar komitmen untuk membangun Tapanuli Tengah dan membangun masyarakat Tapanuli Tengah maju. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya dan Pak Wakil berdiri bersama-sama, kami kolaborasi, satu kesatuan sebagai pemerintah ya. Dan kami sangat kompak berbagi tugas selama ini, dan tentu langkah kami, langkah pemerintah itu bisa terlaksana jika masyarakat ikut berpartisipasi dan bergerak berjuang bersama untuk Tapanuli Tengah. Dan kami juga mengundang seluruh elemen, khususnya Guru Tatia Bulan, peparan Guru Tatia Bulan, untuk ikut berpartisipasi memeriahkan hari jadi 80 tahun Kabupaten Tapanuli Tengah nanti. Ini acaranya tidak lagi kita pusatkan hanya di Pandan, tapi kita distribusikan aktivitas kegiatan ini di seluruh kecamatan dan desa-desa terlibat dalam kegiatan tadi. Nah, ini penting buat kita agar
atmosfer hari jadi Tapanuli Tengah itu dirasakan masyarakat kita di desa-desa. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maafnya kalau ada kata-kata kami yang kurang pas atau mungkin lenggak-lenggok kami yang kurang berkenan, mohon kami dimaafkan. Semoga Tuhan memberikan limpahan rezeki kepada kita semua, khususnya peparan Guru Tatia Bulan dimanapun berada. Dan kita semua, seluruh masyarakat Tapanuli Tengah dari berbagai kecamatan diberikan kesehatan dan nikmat rezeki yang tiada berakhir dari Yang Maha Kuasa. Demikian yang kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah wal haul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Horas Tapanuli Tengah. Yahowu. Oi Dusana. Merdeka. Horas madihita saluhutna.